Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini berita nih dari Anies nih tidak ada habis-habis. Saya perhatikan dari isu dari Anies nih tidak membangun, hanya ingin membuat gaduh. Terkadang mengambil sikap-sikap yang nggak umum. Yang nggak umum tuh kalau untuk menjadikan negeri lebih baik itu tidak ada masalah. Tapi yang ada sekarang ini Anies cuma bermain kata-kata aja. Yang kata-kata itu bagi saya Pak, orang mentertawakan. Masa ini hari masih mempertanyakan apa ya, sikat gigi perlu pakai nyikat gigi, kan nggak perlu dikasih contoh begitu. Cari hal-hal yang baru. Terakhir ada video beredar yang akhirnya menjadikan isu sumbang yang ditujukan pada Anies. Dan yang namanya batik itu dipakainya kain Bapak Ibu. Batik itu dipakainya untuk sarung. Tidak baik, tidak ada orang pakai batik buat baju Bapak Ibu. Coba ingat-ingat, nggak ada. Batik itu dipakainya untuk kain. Lalu atasnya kebaya. Kemudian terjadilah pelanggaran atas pakem itu. Kain itu yang dipakainya di bawah dipakai untuk baju. Dan ketika pertama kali digunakan, orang menengok ini nggak sopan, ini pelanggaran yang ngerti pakem. Diikuti banyak orang. Sekarang menjadi baju batik identitas Indonesia. Pelanggaran itu sekarang menjadi kebiasaan baru. Bapak Ibu, di bidang pendidikan mulailah pelanggaran-pelanggaran baru itu. Mulailah. Mungkin di situ Anies cuma ingin mengambil permisalan, tapi permisalannya itu nggak nyambung. Seperti menggugat yang sudah ada. Dia mengatakan bahwasanya Pak, orang tuh merubah yang lama itu bukan sesuatu yang buruk jika itu bisa menjadikan lebih baik. Tapi apa kok terus yang digugat batik? Hanya dia permasalahkan batik itu dipakai di bawah, bukan di atas. Lalu saya mau tanya, batik itu kan terbuat dari bahan. Nah, kalau yang namanya bahan itu bisa dipakai buat celana dan baju. Itu bukan suatu kehebatan Anda berbicara, oh ini terus dilarikan seperti apa ya? Kita nih supaya berani membuat perubahan. Perubahan itu begini loh kalau saya bilang. Dulu berbicara telepon dengan pakai kabel. Sekarang kita mencari perubahan menggunakan akal yang baru. Tanpa kabel kita bisa telepon. Itu perubahan yang progresif. Pernah Anda juga bicara merubah nama rumah sakit. Apa penting-pentingnya sih Pak? Rumah sakit ganti rumah sehat. Terus apa lagi? Nama jalan. Apa penting sih? Nggak merubah jadi baru. Dan terus kenapa kok Anda gugat tuh batik asal dibuat sarung, terus buat baju itu bukan suatu apa ya? Melanggar pakem. Itu nggak melanggar pakem Pak. Selama itu masih kebaikan nggak melanggar pakem karena berkembang. Sarung bisa dipakai untuk baju. Tapi justru sini Anda apa? Seperti menggugat budaya-budaya lama. Biarkan ini sudah berjalan sekian lama. Nggak ada misal yang lain Pak, cari. Baju dipermasalahkan, kain dipermasalahkan. Besok nggak ada permasalahan tuh. Orang pakai baju koko buat ibadah. Kok baju koko, bajunya Cina, kok diagamakan Islam? Menjadi baju agama. Harusnya Anda ini seorang pemimpin itu berbicara, misalkan mau ngasih contoh itu ambil sampel yang enak, nggak perlu menggugat yang terkesan bau budaya. Kalau saya bilang lebih bagus Anda itu berbicara, yang saya nggak pernah dengar dari Anda itu berbicara tentang melawan radikalisme, melarang gerakan sempalan yang ingin merubah ideologi. Itu yang harus Anda mau jadi pemimpin Indonesia itu, Anda bicara itu yang menyentuh kedaulatan negara. Tapi saya nggak pernah dengar, Anda malah membudidayakan tuh Rizik Syihab, Anda datengin. Masa orang yang sudah ditolak negara, yang gerakannya itu mayoritas negeri ini nggak suka, Anda deketi, Anda datangi, terus gitu Anda menjadi presiden. Apa marwahnya negeri ini kalau dipegang oleh Anda? Anda nggak pernah berbicara, harusnya Anda berbicara tentang teknologi itu, ya lawan dulu yang begini nih, hilafah ini. Mau membuat progres itu boleh Pak, kasih contoh. Betul ada orang tuh harus berani merubah pakem. Tapi hal-hal yang produktif. Jangan ngasih sampel-sampel begitu. Harusnya Anda berani bicara tentang radikalisme. Sikat itu. Kutuk tuh Rizik, kutuk tuh HTI. Anda nggak berani. Karena Anda masih bersama. Oh, saya ini orangnya nggak mendukung. Loh, tapi Anda bersatu. Apa bedanya Anda dulu dengan SBY? 10 tahun menjabat jadi presiden. Membiarkan tuh hilafah, deklarasi di Senayan. Padahal isinya membahayakan. Ada 4 hal yang harus kita rubah. Ada 4 perkara arah perubahan kita semua. Pertama adalah rubah prinsip kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan di tangan Allah, di tangan syara.
syar'i artinya adalah tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah dan tegakkan hanya syariat Islam saja. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, perubahan yang harus kita lakukan adalah berubah kekuasaan yang saat sekarang ini berada di tangan pemilik modal menjadi murni di tangan kita, di tangan umat. Inilah arah perubahan yang kedua, saudara-saudara. Arah perubahan yang ketiga adalah hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua. Angkat satu orang khalifah untuk menyatukan umat. Karena itu maka umat akan betul-betul menjadi ummah wahidah. Itulah arah yang ketiga. Dan yang keempat adalah jadikan hak tabani berada di tangan khalifah. Tinggalkan proses penentuan hukum perundang-undangan buatan manusia melalui voting. Tinggalkan. Berikan kewenangan kepada khalifah untuk mengambil salah satu pendapat hukum terkuat di antara pendapat para mujtahid yang telah digali dari sumber-sumber hukum Islam. Inilah 4 perubahan yang harus kita lakukan, dan inilah 4 pilar khilafah. Oleh karena itu, perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakkan khilafah. Khilafah, khilafah, Saudara-saudara sekalian, ingin merubah ideologi negeri ini, ingin mengusung agama menurut dia, agama sesat tuh yang mengusung khilafah itu. Emang dia nabi apa? Kok keluar-keluar atas nama Tuhan, sok akrab sama Tuhan, sok akrab sama Islam. Islam aja serampangan, mau bicara khilafah negara Islam. Islam Dajjal itu yang dibawakan. Kenapa? Mereka akan membantai orang. Saya tahu tuh mereka yang teriak-teriak khilafah itu hanya untuk cari kekuasaan. Tai kucing nggak ada, mereka tuh sok bela Islam, nggak ada. Saya belum ketemu orang bela Islam. Semua mau cari kepentingan, memanfaatkan agama. Agama mau dijadiin kuda politik. Lah ini lagi Anda lagi. Nggak ada angin, nggak ada apa. Kok Anda cuma hanya menggugat sarung jadi pakaian. Ini bobotnya nggak ada. Justru menyinggung orang yang sudah membentuk. Menjadi baju itu bukan merubah pakem, Pak. Itu progres, penyesuaian itu bukan merubah pakem. Mungkin dulu kalau gampang menjahit baju juga mungkin dipakai nggak apa-apa. Kalau emang jadi modis. Dulu orang nggak pernah pakai celana karung, tapi sekarang orang pakai celana jin model kayak karung. Itu nggak apa-apa. Selama itu masih untuk kebaikan. Tolonglah, Anda ini jangan terus bersilat lidah supaya Anda terkesan tampil beda, tapi Anda menunjukkan kebodohan Anda. Masa seorang mau mencalonkan seorang presiden masih permisalahan batik buat sarung dibuat baju? Ini nggak penting, bukan melanggar pakem. Cari hal-hal yang besar gitu loh, Pak. Karena mungkin akal Anda nggak sampai, Anda cuma bisa bersilat lidah. Kalau cuma dari kain ke sarung, menjadi kain ke baju, ya masih kain-kain juga. Yang nggak boleh pakai daun. Anda menyalon jadi presiden RI, tapi cuma sebatas di bibir ngerumpi aja, ngomong enak seperti nggak ada tulangnya, eplek. Nama jalan dirubah kayak rumah sakit dari rumah sehat, sekarang sarung menjadi baju. Ini apa sih, Pak? Ini obrolan. Mungkin kalau Bapak di warung kopi juga nggak laku. Tapi berapa terkesan situ intelektual, mau bergaya hebat. Nggak enak didengar ya, Pak. Akhirnya kan sumbang kan didengarnya. Makin kemari, makin kelihatan Anda ini nggak layak jadi presiden. Apalagi presiden Indonesia. Kain dari sarung, pakemnya dijadiin baju itu seperti perbuatan dosa. Enggak. Itu bukan sebagai sampel untuk menunjukkan bahwa orang tuh berani merubah sesuatu yang lama menjadi yang lebih baik. Itu enggak. Itu malah ada sedikit menyinggung perasaan. Karena apa? Baju itu sudah membudaya. Kok terkesannya kata Anda tuh melanggar pakem, itu enggak segitunya lah, Pak. Mau jadi kain, jadi baju enggak masalah. Yang enggak boleh itu dari batik itu dari kain, dipakai baju buat kambing itu pelecehan. Itu perubahan, tapi enggak boleh. Sekalipun kambing mau dibajuin enggak boleh. Atau digunakan untuk yang lain yang buruk, itu nggak boleh. Anda ini kalau ngomong itu dikonek dulu ke otak, baru Anda sampaikan. Ini pesan saya ini enak Pak nggak didengar orang. Akhirnya setiap Anda bicara tuh orang makin muak dengan Anda, makin tidak suka.
Kasih pembicaraan tuh yang konstruktif, yang membangun. Mungkin kalau Anda tuh berani teriak-teriak, nanti kalau saya jadi presiden, saya gebuk tuh FPI. Nanti kalau saya jadi presiden, saya sikat tuh khilafah. Kenapa? Ini sudah melanggar kedaulatan negara. Ini sudah melanggar falsafah negara. Itu mungkin lebih hebat, tapi Anda nggak berani lakukan. Besok kalau Anda jadi presiden, Anda juga akan seperti SBY. Anda gemuk untuk Rizik Syihab, Anda gede untuk khilafah. Nanti Anda berlepas, saya nggak mendukung, tapi Anda membiarkan. Sama saja. Pemimpin itu apa? Butuh ketegasan. Berani mensikapin siapapun yang mengganggu negeri ini. SBY betul, mungkin dia alasan, saya nggak mendukung. Tapi membiarkan itu, ya pemimpin itu yang mendukung. Seperti Anda waktu jadi gubernur DKI. Saya nggak menggunakan politisasi agama. Saya tidak memandang muslim itu kafir. Buktinya saya datengin setelah saya jadi gubernur, saya keluarkan izin-izin gereja. Tapi di saat Anda untuk menaik jadi tahta DKI, Anda membiarkan orang mengatakan kaum Kristen itu kafir. Tidak layak jadi pemimpin negeri ini. Emang negeri ini negeri agama? Janganlah. Diam Anda itu ya Anda mendukung. Ini hari Anda juga mulai lagi. Jadi itu aja mungkin. Ya, kalau negeri ini dipegang oleh Anies akan hancur. Akan cuma apa? Sibuk dengan berkata-kata. Yang diribut nanti sama dia apa? Pakaian kek, makanan kek. Mungkin nggak ada lagi kerja-kerja membangun atau infrastruktur, nggak ada. Asik dengan kontes saja. Ya seperti dia kemarin di DKI lah. Menjadi gubernur lebih banyak duduk di balai kota. Duduk manis, stand up komedi. Ngomong ketek-ketek gitu aja. No action. Jadi itu aja mungkin buat masyarakat Indonesia. Buat kepada orang yang mendukung Anies. Waspadalah. Janganlah Anda membiarkan orang-orang sejenis Anies ini memegang negeri ini. Yang ada apa? Kehancuran dan kemunduran. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum.